Saudara, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) perlu dikawal, terutama dari sisi anggaran negara karena sampai saat ini butuh dana kuadriliun. Kompas Bisnis sudah bersama dengan Faisal Basri, ekonom senior Indef sekaligus akademisi Universitas Indonesia. Selamat pagi Pak Faisal. Selamat pagi. Ya, Pak, ini yang jadi sorotan hari-hari ini kan ramai ini Pak diperbincangkan. Membangun ibu kota negara ini tidak dapat dilakukan secara instan. Sebut saja 2 atau sampai 4 tahun ke depan dengan kondisi keuangan yang normal. Mungkin butuh 15 hingga 20 tahun. Di tengah pemulihan ekonomi saat ini, mampukah keuangan kita, Pak? Sangat tidak mampu tentu saja, karena kita menghadapi wabah yang sangat luar biasa ya. Bukan hanya persoalan penyakit, tapi mengubah cara kita bekerja, mengubah cara kita membangun, mengubah cara kita berinteraksi sosial, memengaruhi globalisasi, sistem ekonomi dunia, tatanan dunia, ditambah lagi dengan adanya climate change ya, yang mengancam lebih berat umat manusia karena terjadi banyak bencana disebabkan karena perubahan iklim ini. Nah, kita kan oleh karena itu harus siap. Kemudian ada juga 52,8% penduduk Indonesia yang statusnya insecure. 52,8%, berarti lebih dari separuh penduduk Indonesia itu insecure. Apa itu insecure? Yang miskin absolut, miskin, nyaris miskin, dan rentan miskin. Nah, yang rentan miskin menjadi nyaris miskin, yang nyaris miskin menjadi miskin. Kita membangunkan untuk menyelamatkan umat manusia, untuk meningkatkan harkat dan martabatnya, dan melindungi dari segala macam ancaman. Itu yang ada di depan mata. Oleh karena itu, ibu kota bisa ditunda. Sangat tidak mampu bisa ditunda, tapi kan pemerintah ini berdalih bahwa ini bisa jadi momentum untuk recovery ekonomi. Ada juga penggunaan APBN, ada investasi swasta Pak dalam pembangunan IKN ini. Bagaimana tanggapan Anda? Masih ingat Pak Jokowi mengatakan, saya pastikan pembangunan ibu kota baru tidak menggunakan dana APBN. Ya kan, kita masih ingat itu. Nah, jadi pemimpin itu dipercaya karena ucapannya. Ya. Dan ini bukan pertama kali Pak Jokowi mengatakan seperti itu. Kereta cepat juga begitu, ya. Kemudian tol Sumatera juga begitu. 2.700 kilometer akan dibangun di masa pemerintahan Pak Jokowi. Dan bisa dipastikan maksimum hanya 1.000 kilometer sampai 2024. Jadi tesis pertamanya datang Pak APBN, tiba-tiba sekarang sebagian besar dari APBN. Jadi bukan hanya meleset gitu ya. Ini menandakan bahwa semuanya tidak dipersiapkan dengan baik. Berarti informasi yang didapat Pak Jokowi itu ngawur. Nah, kebetulan saya tahu kenapa Pak Jokowi tidak pakai dana APBN, karena investor datang kepada Presiden menawarkan dana 100 miliar US dollar. 100 miliar US dollar itu hampir sama dengan cadangan devisa kita ya. Besar sekali. 100 miliar dolar, Pak. Nah, 100 miliar dolar ini tentu saja cukup untuk membangun ibu kota tanpa APBN 1 sen pun. Tapi kan tidak ada makan gratis. Namanya investor kan mencari keuntungan. Nah, Pak Jokowi lupa bahwa investor itu menentukan syarat. Oke, saya kasih 100 miliar dolar, tapi tolong penduduk di ibu kota itu dalam 10 tahun ke depan ada 5 juta orang. Nah, berhitung dia dengan 5 juta orang perlu rumah berapa, perlu kantor, jalan berapa, pasar berapa, supermarket berapa, rumah sakit, sekolah dan sebagainya. Ya untung pasti. Nah, sadar di tengah jalan Pak Jokowi, wah iya ya, kita didikte ini kita mau bangun ibu kota, bukan supermarket, bukan kawasan bisnis, bukan kawasan industri, bukan kawasan perumahan. Kita membangun ibu kota
yang kata Pak Jokowi membangun peradaban juga. Tapi semua didikte oleh dunia usaha, makanya namanya otorita. Otorita tidak dikenal dalam Undang-Undang Dasar. Karena yang ada tuh otorita Batam, otorita Asahan, yang pernah ada ya, otorita Jatiluhur, bisnis, atau kegiatan ekonomi. Pak Jokowi lupa, ibu kota ini bukan kawasan bisnis baru. Oleh karena itu, oke, sadar kan bagus, tapi dananya dari mana? Harus lanjut. Nah harusnya kan, oke kalau gitu kita tunda, kita persiapkan dengan baik dulu, kita bikin rencana induk yang bermartabat, kita dengar rakyat lebih banyak, termasuk nama ibu kota. Ingat loh, logikanya ini harus referendum. Ya, ditanya rakyat mau pindah ibu kota enggak gitu. Namanya diserahkan ke Pak Jokowi. Menurut saya ngaco lagi namanya Nusantara. Nusantara kan gugusan seluruh Indonesia itu Nusantara. Jadi dikecilkan arti Nusantara itu menjadi nama ibu kota. Jadi beginilah kalau masuknya nggak benar. Jadi dimulai dengan cara tidak benar, keluarnya jadi susah. Ada sejumlah hal yang perlu dikritisi ya Pak. Jadi hingga tahapan hari ini banyak pertanyaan yang muncul ya Pak terkait dengan penggunaan anggaran begitu. Dan secara awam masyarakat juga banyak yang bertanya nih Pak, apakah nggak masalah jika uang pajak yang dipakai? Dan bagaimana nih Pak ke depannya untuk agar tidak membebani APBN di masa mendatang? Tidak ada cara kecuali ditunda. Karena Ibu Sri Mulyani kemarin di DPR mengatakan akan menyisihkan dana dari PEN ratusan triliun. PEN loh ini PEN. Pemulihan ekonomi nasional itu nomor 2. Apakah ibu kota baru bisa memulihkan ekonomi nasional dari COVID? Ya tidak bisa. Dengan entengnya dikatakan, oh kalau tidak boleh secara undang-undang, cari yang lain. Nah, mau bangun ibu kota tahun ini juga, dananya belum jelas, baru akan dicari. Ini model pembangunan apa? Bukan metode Sangkuriang kan? Bukan simsalabim. Ini mengurus negara. Bahkan salah satu pejabat bilang bahwa pembangunan IKN ini seperti playground Pak, arena bermain begitu kalau kita artikan. Berarti kalau ada yang bermain jatuh, menangis nggak boleh dong ya Pak? Berarti kalau proyek ini gagal, mangkrak, wah bagaimana tanggapan Anda? Dia anggap sebagai playground Pak? Hampir pasti ini kan istilahnya Pak Jokowi ini sedang menggali lubang untuk kuburnya sendiri. Dan lubangnya semakin dalam. Dia sudah menggali kubur untuk tol Sumatera, kemudian kereta cepat, dan inilah merasa kurang dalam juga, maka digali semakin dalam, sehingga nanti tak ada satupun orang yang berani untuk menguburkannya kelak. Artinya Pak Jokowi itu membuka peluang untuk skandal yang tidak ada satu orang pun bisa menahannya lagi. Skandal besar dan Pak Jokowi harus menanggung akibatnya. Secara keuangan memang kita belum mampu dan ini perlu dikawal nih Pak ya, karena undang-undangnya sudah disahkan. Kita lihat bagaimana implementasinya dari rencana induk untuk diterapkan terkait dengan pembangunan ibu kota negara. Terima kasih Pak Faisal Basri telah bergabung di Kompas Bisnis pada pagi hari ini.